Halo teman-teman kelas 11 MIPA, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat. Pada hari ini kita akan kembali membahas topik tumbuhan. Lebih tepatnya nanti kita akan bahas berkaitan dengan organ-organ pada tumbuhan. Fokus pertama kita adalah kita akan membahas berkaitan dengan batang. Nah, fungsi dari batang ini adalah untuk menegakkan tubuh dari tumbuhan itu sendiri ya. Terus kemudian di bagian batang juga terdapat lentisel atau yang disebut dengan mulut batang yang berfungsi untuk tempat pertukaran gas, yaitu baik CO2 ataupun oksigen. Nah, untuk bagian dari batang ini sendiri, jika disayat secara melintang ya, jika di kelas kita akan praktikum berkaitan dengan sayatan. Nah, ini sayatan melintang. Di sayatan melintang ini ada bagian yang penting dari batang, yaitu mulai dari epidermis, kemudian korteks, sampai ke bagian stele. Nah, kalau teman-teman lihat pada gambar ini merupakan perbedaan dari batang monokotil dan juga batang dikotil. Terlihat dari struktur pembuluh angkutnya, teman-teman bisa cek ya. Untuk struktur batang dikotil, ia memiliki struktur dengan pembuluh angkut yang lebih teratur. Nah, tipenya ini adalah kolateral terbuka ya, di mana antara xilem dan phloem ini dibatasi oleh kambium di bagian tengahnya. Dan kemudian kalau yang monokotil ini pembuluh angkutnya lebih tersebar atau tidak teratur. Nah, ini disebut dengan kolateral tertutup. Oke, teman-teman, untuk batang dikotil, teman-teman bisa lihat di pembuluh angkutnya ya strukturnya. Nah, ini ada bagian yang penting yang harus teman-teman bisa bedakan, yaitu bagian phloem, kemudian ada kambium, dan juga xilem. Nah, letak posisi ini tidak boleh tertukar ya, dimana phloem itu letaknya di luar, lebih keluar ya, kemudian berbatasan dengan kambium, dan di bagian dalamnya yaitu ada xilem, dimana kita sudah bahas fungsi dari kambium adalah untuk melakukan proses pembesaran gitu ya, atau perlebaran suatu diameter batang. Sedangkan xilem dan phloem ini berfungsi untuk pembuluh angkut, di mana phloem itu berfungsi untuk mengedarkan hasil fotosintesis, sedangkan xilem yaitu untuk menyerap atau mengalirkan air dan garam-garam mineral. Nah, selain itu teman-teman bisa lihat pada bagian luar ini ada epidermis, kemudian sebagai pelindung, dan kemudian bagian dalamnya sedikit gitu ya. Ini adalah bagian dari korteks. Nah, kemudian bagian dalam itu juga ada empulur yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Teman-teman bisa lihat, antara empulur dan korteks ini pada dikotil itu mampu dibedakan, karena korteks itu hampir ke depan, sedangkan empulur itu di bagian dalamnya kambium ya, di bagian itu, dan juga selnya lebih besar. Tapi kalau teman-teman bedakan ini pada batang monokotil, nah seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Antara korteks dan juga empulur itu tidak bisa dibedakan karena campur gitu ya. Tapi kita bisa membedakan dari kerapatan sel dan besar kecilnya sel, di mana korteks ini memiliki struktur yang lebih kecil daripada empulur bentuk selnya, dan juga lebih rapat ya kalau yang bagian korteks. Tentu yang kedua perbedaannya adalah pembuluh angkutnya. Kalau pada batang monokotil, pembuluh angkutnya itu tersebar atau acak. Nah, ini kita tidak bisa membedakan mana xilem dan phloem, kecuali kita mengamati di bawah mikroskop gitu ya, dimana kalau phloem itu nampak lebih gelap daripada xilem. Nah, seperti itu teman-teman kalau kita praktik di lab kita. Nah, untuk organ yang kedua yang penting bagi tumbuhan adalah daun, di mana daun ini merupakan tempat untuk berlangsungnya peristiwa fotosintesis atau perombakan gitu ya. Kemudian untuk dijadikan suatu bahan makanan, yang nanti dimana hasil dari fotosintesis ini adalah oksigen dan juga glukosa begitu ya, yang digunakan oleh makhluk hidup. Nah, kita akan lihat struktur dari daun. Kita akan bedakan secara melintang juga gitu ya, karena struktur melintang ini digunakan untuk melihat dari bagian luar sampai dengan bagian dalam. Nah, untuk daun ini letak posisinya teman-teman bisa lihat di gambar ini, paling atas ada epidermis atas, kemudian ya dilapisi oleh kutikula sebagai pelindung ya, agar menutup gitu permukaan, agar laju penguapan dari tumbuhan itu tidak terlalu tinggi. Kemudian, nah ini di bawah epidermis teman-teman lihat, kalau pada
daun dikotil gitu ya, ada yang disebut dengan mesofil. Nah, mesofil ini adalah yang disebut dengan daging daun gitu ya, ataupun biasa dikatakan sebagai parenkim. Nah, sama ya, mesofil atau parenkim, dimana parenkim kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, yang merupakan ini adalah penyokong gitu ya. Kalau pada dikotil, teman-teman bisa cek, ini ada dua jenis parenkim atau mesofil. Yang pertama yang strukturnya seperti pagar, ini disebut dengan jaringan pagar atau palisade. Kemudian yang kedua, dia akan berdiferensiasi menjadi jaringan spons atau bunga karang. Nah, apa sih bedanya? Kalau pada daun dikotil, bedanya adalah yang jaringan palisade itu berfungsi untuk tempat berlangsungnya peristiwa fotosintesis pada tumbuhan dikotil, sedangkan jaringan spons itu digunakan untuk menyimpan hasil dari fotosintesis. Seperti itu. Nah, kemudian terdapat juga perbedaan ya tadi ya. Kalau yang palisade itu berbentuk seperti batang-batang, kalau yang spons itu bulat-bulat gitu ya, bunga karang. Nah, di sekitar spons itu juga ada pembuluh angkut. Nah, seperti ini tidak bisa kita bedakan mana xilem mana phloemnya ya. Kemudian bagian bawah itu terdapat epidermis bawah, dan juga biasanya stomata itu paling banyak di bagian bawah. Tapi untuk tumbuhan air itu ya, stomatanya banyak di bagian atasnya. Nah, itu untuk yang dikotil. Kalau yang monokotil, kita coba lihat perbedaannya adalah di bagian mesofil atau parenkimnya, dia tidak terdiferensiasi menjadi dua, palisade dan spons. Jadi dia hanya menjadi spons saja. Nah, apa sih fungsinya? Merangkap. Jadi spons ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya peristiwa fotosintesis, dan juga dia untuk menyimpan hasil dari fotosintesis. Nah, jadi itu ya bedanya daun dikotil dengan monokotil. Kalau dikotil, mesofil atau parenkimnya berdiferensiasi menjadi dua, yaitu palisade dan spons. Kalau pada monokotil hanya berdiferensiasi menjadi spons saja, yang fungsinya dirangkap oleh jaringan spons. Nah, terus kemudian bedanya lagi di daun monokotil ini banyak sekali derivat epidermis yang ada, yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Di antaranya, teman-teman bisa lihat ini struktur epidermis yang lebih menjorok ke dalam, selnya ini disebut dengan sel kipas. Kemudian ada yang seperti jarum-jarum, ini kemarin kita bahas juga ada yang namanya trikoma. Nah, sekitaran itu teman-teman, di sekitaran spons yang bulat-bulat ini, itu adalah jaringan pengangkut gitu ya, pada daun monokotil. Dan bagian bawah tentunya epidermis bawah yang meliputi adanya stomata atau tempat pertukaran gas CO2 dan juga oksigen gitu. Nah, itu dia perbedaan dari daun dikotil dan juga monokotil. Nah, teman-teman, topik kita pada hari ini kita fokuskan memang kepada batang dan daun. Maka berikut ini tambahan dari Bu Apri berkaitan dengan organ akar ya. Akar ini berfungsi sebagai apa sih? Dia memperkuat tumbuhan gitu ya, akar. Nah, dia juga selain itu menyimpan cadangan makanan dan juga membantu dalam penyerapan air dan juga mineral. Nah, bagaimana struktur akar jika dipotong secara melintang? Nah, kita bicaranya dari tadi itu melintang ya. Karena tadi yang Bu Apri ungkapkan bahwa melintang itu untuk melihat struktur jaringan dari mulai paling luar sampai dengan paling dalam. Nah, kita akan lihat kalau pada akar itu sama dengan batang, yaitu terdiri dari epidermis, kemudian juga ada korteks dan juga endodermis stele. Bedanya hanya di tipe berkas pengangkutnya. Nah, kita lihat kalau pada potongan melintang akar monokotil itu tipe berkas pengangkutnya adalah radial. Nah, apa sih tipe berkas pengangkut radial? Itu xilem dan phloemnya itu posisinya bergantian sesuai dengan jari-jari lingkarannya. Jadi xilem phloem seperti itu. Tapi kalau pada akar dikotil seperti ini ya, tipe berkasnya adalah amfikibral. Jadi amfikibral itu apa? Amfikibral adalah posisi berkas pengangkut yang phloemnya itu berada di luar begitu ya, sedangkan xilemnya itu berada di tengah. Jadi amfikibral itu xilem yang dikelilingi oleh phloem. Nah, sebenarnya ada satu lagi ya tipe berkas pengangkut, yaitu disebut dengan amfifasal, di mana letak phloem itu di dalam dan kemudian dikelilingi oleh xilem. Nah, itu berkaitan dengan akar.
Organ tambahan lainnya adalah bunga gitu ya. Bunga itu merupakan alat reproduksi seksual bagi tumbuhan. Kita akan lihat bagian-bagian dari bunga. Ini hanya mengulas saja ya teman-teman, pasti ingat gitu ya. Bu Apri akan tampilkan gambar bunga. Nah, ini yang pertama adalah kita lihat bunga itu memiliki bagian yang disebut dengan kelopak. Nah, kelopak ini terdiri dari sel-sel yang berklorofil gitu ya, yang berwarna hijau. Nah, kemudian ada juga bagian yang disebut dengan mahkota, dengan ciri khasnya adalah dia memiliki warna-warni gitu ya. Jadi kenapa bunga itu indah gitu ya, karena mahkotanya itu memiliki banyak sekali jenis warna gitu ya. Ya, karena ini ada pigmen kromoplas, yaitu warna selain hijau dan putih pada tumbuhan, terutama letaknya ada di bagian bunga. Nah, kemudian juga ada ini yang tidak kalah pentingnya. Kenapa dia disebut dengan organ reproduksi seksual? Karena dia punya benang sari yang merupakan alat kelamin jantan gitu ya. Kemudian juga ada putik yang disebut dengan alat kelamin betina. Nah, nanti kita akan bahas, mungkin teman-teman juga sudah pernah dapat di kelas 10 berkaitan dengan proses pembuahan yang terjadi di bagian bunga begitu ya, berkaitan dengan putik dan benang sari tadi. Kemudian untuk bunga itu dibedakan gitu ya berdasarkan kelengkapannya. Ada yang disebut dengan bunga lengkap, ada yang disebut dengan bunga tidak lengkap. Nah, bunga lengkap itu adalah bunga yang memiliki alat reproduksi dan perhiasannya. Berarti benang sari, putik, dan juga tadi mahkota ataupun kelopak itu lengkap semuanya. Tetapi ada yang dikatakan tidak lengkap bila bunga itu memiliki salah satu bagian yang tidak ada gitu ya di bagian bunga tersebut. Nah, kemudian juga berdasarkan kelengkapan alat reproduksinya nih. Berarti adanya benang sari dan putik ya. Ada yang dikatakan bunga sempurna. Nah, bunga sempurna ini adalah yang memiliki putik dan benang sari dalam satu bunga. Terus kemudian ada yang disebut dengan tidak sempurna, yaitu bunga yang hanya memiliki salah satu saja organ reproduksi, baik putik ataupun benang sari. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah buah gitu ya. Buah ini biasa kita makan karena memiliki rasa yang manis karena kandungan gula atau fruktosa pada tumbuhan. Nah, untuk buah ini teman-teman sebenarnya hasil dari ini ya, pembuahan ganda pada tumbuhan dikotil gitu ya. Pembuahan ganda dia akan menghasilkan dua sebenarnya, biji dan buah. Nah, buah ini yang biasa kita sebut dengan daging buah gitu ya, yang rasanya dominan manis. Nah, untuk buah itu sendiri dibedakan jadi beberapa teman-teman. Yang pertama ada yang dikatakan adalah buah kering pecah gitu ya. Jadi buahnya kering tetapi bisa pecah. Seperti contohnya adalah kedelai gitu ya. Kemudian ada juga buahnya kering tapi tidak pecah. Contohnya itu adalah padi gitu. Terus kemudian ada juga berdaging. Nah, ini yang biasa kita konsumsi seperti misalnya timun, apel, kemudian jeruk. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kita akan bahas berkaitan dengan biji yang sama Bu Apri sampaikan tadi. Ini merupakan hasil pembuahan ganda juga gitu ya. Dia menghasilkan suatu biji, di mana biji ini yang dapat kita tanam gitu ya. Oke, baik teman-teman, terima kasih banyak sudah menyimak pelajaran biologi pada hari ini. Pelajaran biologi Bu Apri akhiri. Untuk bab jaringan tumbuhan sudah selesai. Maka fokus untuk UTS-nya adalah dua bab, yaitu yang pertama sel dan juga yang kedua adalah jaringan tumbuhan begitu ya. Untuk JMIT jaringan tumbuhan akan kita lakukan minggu depan, sekaligus teman-teman silahkan catat pertanyaan yang berkaitan dengan jaringan tumbuhan, mulai dari awal yang kita bahas jaringan meristem, kemudian jaringan dewasa dan juga organ pada tumbuhan. Setelah ini teman-teman silahkan kerjakan tugas ya, pilihan ganda 10 soal. Dan kemudian kita akan lanjut minggu depan dengan JMIT, memperkuat atau memperdalam begitu ya materi berkaitan dengan jaringan tumbuhan untuk persiapan UTS. Baik teman-teman, terima kasih. Tuhan memberkati, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati.